Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Batang Coffee ingin memperkenalkan beberapa metode pembelajaran tentang basic manual brew. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama nanti kita perkenalan tentang bahan baku terlebih dahulu ya. Di sini bahan bakunya kita ada kopi, ada susu, dan terutama juga ada air. Di sini kita mulai perkenalan tentang kopi. Yang kita gunakan ada dua. Yang pertama kita pakai Arabica. Apa sih kopi Arabica dan bagaimana dia bisa tumbuh kayak gitu. Nah, yang pertama Arabica itu berkarakter rasa asam. Kopi ini biasa dinikmati orang-orang yang ingin benar-benar menikmati kopi dengan seduhan metode V60. Karakter kopi ini, jadi kopi ini itu kalau bisa dibedakan secara mudah dengan Robusta. Kalau yang ini garis tengahnya itu agak sedikit ada bengkok, sedangkan Robusta itu lurus kayak gini. Nah, yang kedua tentunya kita pakai kopi Robusta. Apa kopi Robusta itu? Kopi Robusta kopi yang rasanya agak yang pahit, memang rasanya pahit, dan ini bisa divariasi menjadi minuman-minuman yang bercampurkan dengan basic espresso. Yang seterusnya itu ada susu. Ini buat pelengkap aja untuk mencampurkan antara kopi dan susu. Kebanyakan orang-orang yang dicampurkan itu orang yang kurang suka akan hanya rasa pahit aja. Biasanya ini bisa dikembangkan menjadi tubruk susu, latte, dan juga cappuccino. Nah, yang terusnya ada air. Ini paling penting. Kita nggak bisa menyeduh kopi kalau tidak ada air. Nah, air yang bagus itu adalah air yang tidak mengandung kaporit. Di sini kita menyeduh kopi harus temperatur air juga tetap terjaga. Kita cari amannya antara ukuran 92 derajat Celcius. Itulah menyeduh kopi dengan suhu air yang bagi saya itu adalah yang paling aman. Karena rasanya itu bisa dikontrol dengan air itu. Tentunya kita akan dibantu dengan beberapa bahan-bahan yang lain untuk bisa mensempurnakan rasa-rasa kopi. Nah, ini ada kopi Arabica dan Robusta, itu bisa di-blend juga, bisa dicampur. Contohnya ini Arabicanya memakai 70%, Robustanya memakai 20%. Kenapa? Ini buat blend rasanya itu ada harumnya masih ada, pahitnya juga masih ada. Dan biasanya ini dibuat buat espresso, karena espresso itu adalah sari-sarinya kopi. Tentunya kita harus mencari rasa yang benar-benar optimal dari kopi itu sendiri. Oke, nah seterusnya kita ada yang namanya paper filter. Ini gunanya bahan ini itu bukan tisu sembarangan ya, beda sama tisu-tisu yang buat kita lap wajah kayak gitu. Paper filter ini gunanya untuk menyaring kopi. Biasanya ini digunakan buat seduhan V60, buat flat bottom, ataupun aeropress. Atau Kalita juga memakai dari paper filter. Nah, paper filter itu mempunyai model yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada paper filter untuk flat bottom. Nah, ini bentuknya beda dengan paper filter untuk V60. Kalau V60 itu mengerucut, bawahnya lancip. Kalau ini bawahnya rata. Ini menyesuaikan alatnya. Nah, nanti kita akan jelaskan alat-alatnya juga. Ini cara penggunaannya. Bahan ini kita harus menekuk ini secara perlahan dan tentunya memakai perasaan ya. Kita tidak boleh asal tekuk-tekuk aja. Ini akan mempengaruhi karakter rasa dari kopi yang akan kita seduh nanti. Kita harus menekuknya itu perlahan. Gini, dipijat-pijat aja, jangan sampai di kayak gini. Kalau di kayak gini, karakter dari paper filter akan rusak. Kita harus dipijat-pijat perlahan. Nah, setelah ini semua udah dipijat-pijat, kita baru bisa nanti menggunakan bahan ini untuk menyeduh di flat bottom. Ini adalah
paper filter untuk flat bottom. Nah, seterusnya kita yang V60. Paper filter V60 ini sama penggunaannya dari flat bottom, perawatannya. Kita tidak boleh langsung seret kayak gini. Ini akan rusak. Kita itu harus menggunakannya, kita lipat perlahan, kita pijit-pijit aja 1, 2, 3 sampai ya pokoknya udah nyaman digunakan. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung diginiin. Ini tidak boleh kalau kita misalkan di kayak gini terus diseret di kayak gini, nggak bisa. Jelas ini akan merusak karakter dari paper ini, karakter dan seduhan air dan biji kopi. Kalau tidak seimbang dan tidak benar perawatannya, otomatis akan mengaruhi tentang rasa dari kopi itu. Kita itu memakai ini ya kayak gini. Ini ujungnya kita harus dilipat kayak gini, yang rapi ya. Oke. Nah, kalau ini udah, kita gini aja. Udah, kita langsung masukin ke alatnya nanti. Ini contohnya. Nah, kayak gini. Dan nanti baru kita atasnya bisa kasih kopi dengan sesuai takaran-takaran yang sudah kita tentukan gitu. Nah, seterusnya kita ada paper filter untuk aeropress. Ini. Paper filter aeropress ini bentuknya bulat. Kayak gini, ini masih baru. Kita juga harus perlahan ya. Nggak boleh kita pakai pisau langsung diiris-iris, itu nggak bisa. Bukan merusak plastiknya, bukan, tapi papernya itu nanti akan bisa tergores. Walaupun ini tergores sedikit aja, ini sudah bisa mempengaruhi hasil seduhan kopi yang kita akan sajikan nanti. Oke, ini kayak roti biskuit bentuknya. Ini bisa kita pakai double, kita bisa pakai satu, tergantung keinginan kita. Kita belajar kopi itu kita harus mengembangkan diri juga, memperlakukan bahan baku juga. Nah, ini nanti dimasukkan dengan alat ini, sesuai dengan alatnya. Ini bulat, nanti kita bisa pakai ini juga nih. Nanti kita ini dimasukkan. Ini nanti kan ada pembelajarannya sendiri. Nah, ini juga apa namanya, paper ini tidak bisa ya dilipat-lipat karena ini udah satu lembar aja. Jadi tidak bisa dilipat-lipat kayak gini atau dimakan, ini tidak bisa. Ini harus diperlakukan sebagai kekasih kita, misalkan itu bisa. Kita harus menyayangi bahan-bahan baku ini supaya kita itu tahu, bener-bener tahu karakter-karakter dari berbagai bahan baku yang standar ini. Adanya kopi Arabica, Robusta, maupun blend, itu kita harus mengetahui secara detail. Nah, bahan baku ini memang kalau mau mengoptimalkan bahan baku, tentunya kita harus menggunakan alat-alat juga yang mumpuni. Mungkin setelah alat-alat ini nanti kita akan belajar metode yang lain. Pokoknya kita benar-benar harus mengetahui apa sih kopi Robusta, apa sih kopi Arabica, bagaimana sih ketika dicampur itu menjadi kopi apa, menjadi kopi blend, Arabica, Robusta. Itu kita benar-benar harus mengetahui sebelum kita belajar tentang metode untuk menyeduh. Bahan-bahan baku itu sangat penting kita kuasai. Mungkin itu buat pengenalan bahan baku yang masih sedikit ini. Tentunya kita bisa mengembangkan beberapa bahan-bahan yang lain karena kita belajarnya tentang manualan, alat-alatnya cukup kayak gini. Bahan baku ya, bukan alat-alat, maaf. Oke, dari saya untuk pengenalan bahan-bahan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi, salam pahit, salam ngobrol.